Pada 14 Agustus 1945 sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang membaca koran dan mendengarkan radio. Representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar kabar tentang kekalahan Jepang, Sultan segera mendatangi rumah Soekarno untuk menyampaikan kabar tersebut. Bung, bung, bung. Ada apa, Bung, malam-malam seperti ini? Bangsa Jepang sudah mengakui kekalahannya. Kumpulkan pemuda sekarang, kita adakan rapat malam ini. Baik, siap. Sultan segera pergi menemui para pemuda untuk memberitahukan bahwa rapat akan diadakan malam itu. Hei kalian, Bung Soekarno meminta kita berkumpul. Ada apa, Bung? Cepat, nanti saya jelaskan. Malam itu, para pemuda berkumpul di rumah Sultan untuk mengadakan rapat. Selamat datang di rumah saya. Silahkan masuk. Ya, boleh duduk. Baiklah saudara-saudara, berkumpulnya kita di sini karena bangsa Jepang sudah mengakui kekalahannya. Itulah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Ya, setuju. Para pemuda yakin jika golongan tua tidak akan mau memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan PPKI, maka mereka berencana untuk menculik Insinyur Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh bangsa Jepang. Iya, siapa di sana? Ada apa malam-malam kalian datang sini? Bung, Anda harus ikut ke Rengas Dengklok. Ada apa di sana? Maaf Bung, tapi ini mendesak. Para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka berunding dengan Soekarno-Hatta mengenai kemerdekaan bangsa Indonesia. Laksamana Maeda membantu Soekarno, Hatta, dan pemuda lain untuk ikut serta membuat teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Mereka pun mempersiapkan segala hal untuk kemerdekaan Indonesia. Baiklah Bung, sepertinya sudah waktunya kita mengisi teks proklamasi tersebut. Baiklah saudara-saudaraku, bagaimana saya mengisinya? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Bung, hal-hal yang berkaitan dengan perpindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana saudara-saudara, apakah setuju? Setuju Bung. Baiklah, Sayuti tolong ketik naskah ini. Baik, Bung. Setelah teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melih, Soekarno langsung mengunjungi Fatmawati dan meminta agar bendera merah putih dijahit dengan segera. Bertahun-tahun negara kita sudah dijajah oleh bangsa asing. Sudah saatnya kita berdiri sendiri. Tadi siang kami sudah membicarakannya di rumah Laksamana Maeda. Ini saya siapkan kain untuk dijahit. Apakah kain ini harus segera dijahit, suamiku? Ya, benar, karena sebentar lagi akan ada proklamasi yang akan digaungkan. Baiklah, akan saya usahakan segera. Fatmawati merupakan wanita yang memiliki peran penting dalam menjahit bendera merah putih, yang kemudian menjadi simbol kemerdekaan bangsa Indonesia.
pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di hadapan rakyat Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.